19. Yasir membuka matanya, dia membalikkan badan menjadi berhadapan dengan sang istri. Maksudmu apa, Dek? Kau tidak betah di sini? Bukan, Mas. Aku hanya ingin mandiri, di mana kita sama-sama belajar untuk menjadi calon orang tua yang baik bagi anak kita kelak. Sanggahnya sedikit merasa takut. Lalu, kau ingin keluar dari rumah ibu, terus ngontrak gitu? Tanya Yasir, seraya menelisik raut sang istri yang belakangan ini selalu muram. Nirma pun mengangguk, tak mengapa ngontrak, yang penting tidak serumah dengan sosok ibu mertua picik. Ngontrak? Kau ingin menjatuhkan martabat keluargaku? Iya. Belum ada sejarahnya kami mengontrak rumah. Nada suara Yasir naik 1 oktav. Nirma langsung memeluk sang suami, mengelus punggungnya berharap bisa meredakan emosi. Aku sama sekali tidak berniat begitu, Mas. Cuma pengen aja merasakan hidup berdua denganmu sebelum direcoki anak kita. Kalau nggak ngontrak, ayo kita ajukan pinjaman ke bank, Mas. Biar bisa beli rumah. Netra Yasir memicing, dia memiliki ide brilian. Daripada hutang bank, lebih baik kau datangi rumah ibumu. Mintalah pembagian harta warisan. Kan ada kebun karet, ladang beserta rumah. Nirma melerai pelukan mereka, keningnya mengernyit. Apa pantas aku menuntut harta warisan? Melihat raut sang istri yang meragu, Yasir tak tinggal diam. Mas dengar, rumah di depan puskesmas desamu ada yang mau dijual. Nanti kau yang beli bangunannya, biar Mas yang mengisi perabotannya sesuai seleramu. Dengan begitu kita juga memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan ibumu. Otak Nirma langsung jalan. Demi keberlangsungan kedamaian hidupnya, ia harus melakukan sesuatu. Kalau nanti bisa satu desa dengan sang ibu, kan dia tidak perlu merepotkan diri memasak. Tinggal datang makan di sana atau bawa menu pulang ke rumahnya. Tak jauh berbeda dari Nirma, Yasir pun berpikir demikian. Dia sendiri ketagihan dengan olahan tangan mantan tunangannya, dengan begitu juga dirinya akan memiliki banyak kesempatan bertemu Amala. Bagaimana kalau ibu tidak memperbolehkan kita pindah, Mas? Tanya Nirma. Yasir mengecup pucuk kepala sang istri. Kau tenang saja, biar itu menjadi urusan Mas. Besok temani aku ke sana ya, Mas. Siap, Mak. Tolong antarkan rantang ini ke rumah Wahyuni ya. Malah mesti cepat sampai kebun, agar tidak keduluan hujan. Amala menutup rantang susun 2 yang berisi ikan sambal dan juga sayur daun ubi santan. Iya, Nak, hati-hati di jalan. Tak lama lagi Mamak menyusulmu. Seru Maksyam. Hari ini waktunya menjual getah karet, maka dari itu Amala harus bergerak cepat. Selepas sholat subuh dirinya langsung berkutat di dapur, memasak menu yang kemarin bahannya dikasih Bang Agam. Mamak juga mesti hati-hati, jangan lupa bawa air minum. Bekal sarapannya biar Mala yang bawa saja. Balas Amala, dia sedang mengoleskan gumuk di kaki meja makan agar semut tidak bisa naik. Maksyam mengangguk, dirinya baru selesai memindahkan sayur dari atas wajan. Membagi menu menjadi 2 piring untuk makan siang dan malam. Amala pun pergi sambil menuntun sepeda ontelnya, membawa ember untuk wadah getah. Maksyam juga bergerak cepat agar bisa lebih awal menyusul serta membantu anak sulungnya. Begitu sampai di kebun, Amala menyadap karet sambil mengutip getah hasil dari beberapa hari lalu. Kemudian memeras gumpalan putih itu agar tidak ada air. Nanti tugas ibunya mengumpulkan cairan getah yang baru saja dia deres, setelahnya akan diberi cairan senyawa agar merekatkan getah lainnya. 2 jam kemudian, sepeda Amala sudah mengangkut hasil panen. Ada 5 ember berisi getah. Tempat duduk belakang telah dipasang kayu palang yang berguna membawa lebih banyak beban. Maksyam berjalan di belakang Amala. Dia membantu mendorong serta menarik sepeda kala melewati jalan berbukit. Alhamdulillah, seru Maksyam seraya mengusap keringatnya. Mereka sudah sampai di tanah lapang khusus tempat penimbangan.
Amala pun tersenyum lembut, netranya memandang sosok Zikri yang tengah mencatat hasil timbangan getah milik warga. "Apa Bang Agam tidak ikut?" tanyanya dalam hati. Biasanya pemilik usaha jual beli karet ini selalu hadir saat hari panen. Kini Amala dan Maksyam kembali menuntun sepeda berjalan pulang ke rumah. Sepanjang jalan wajah Maksyam dan Amala terlihat sumringah, meskipun hasil panen kali ini tidak sebanyak biasanya, tetapi mereka tetap bersyukur. Malah, Mamak langsung ke sumur ya, mau bilas badan. Maksyam pun berlalu. Amala menyandarkan sepedanya di bawah pohon nangka. Kenapa pintu dapur sedikit terbuka? Kakinya menaiki undakan tangga, membuka pelan daun pintu dan mulai masuk. Sorot matanya begitu dingin manakala melihat piring kotor berserakan di atas amben. "Pelan-pelan Mas. Ah, jangan digigit nanti lecet." Desahan itu terdengar begitu manja. Dada Amala bergemuruh layaknya suara ombak menghantam batu karang. Dalam senyap ia mendekati suara menjijikan itu lalu membuka tirai pintu. Matanya membulat sempurna melihat dua manusia tidak punya malu sedang bersenggama di atas tempat tidurnya, tanpa sehelai benang pun. Amala kembali ke dapur, mengangkat dua ember air bekas cucian piring yang belum sempat dibuang oleh ibunya. Dua insan sedang birahai itu sama sekali tidak menyadari kehadiran si pemilik kamar. Mereka asik main kuda-kudaan. "Biur, dasar binatang, enyah kalian dari sini." Satu ember disiramkan ke badan Yasir. Sesudahnya ember pun dibanting. Yasir begitu panik, sampai tidak mampu bersuara. Ia langsung memungut baju yang berceceran. Mala. Biur. Amala menyiram Nirma dengan air yang terdapat biji cabai. "Keluar kalian." Suara Amala menggelegar, dia seperti orang yang kehilangan akal. Nirma berusaha menutupi asetnya dengan kedua tangan. Yasir sudah memakai kembali celana dalamnya yang basah. Mereka masih di atas ranjang porak-poranda. Amala yang sudah kalap tidak lagi bisa berpikir jernih. Hatinya dikuasai angkara murka, sebelah tangannya mengepal dan satunya lagi meraih gelas kaca berisi alat tulis. Yasir berteriak melengking menahan sakit. Pelipisnya langsung bengkak terkena lemparan gelas. "Amala, Nur, nak, ada apa?" Suara langkah kaki begitu gaduh. Agam terlebih dahulu sampai. Dia membalikkan badan menghentikan Maksyam, Din dan juga adiknya. "Tunggu di sana." Titahnya kepada mereka yang masih sampai pada batas antara dapur dan ruang tamu. "Cepat kalian berpakaian." Pekik Agam begitu geram. Dia mendekati Amala, netranya tidak sedikit pun melirik pasangan mesum. "Jangan." Mamak panggil warga. "Biarkan dua manusia laknat ini diarak." Teriak Amala masih dengan napas memburu dan tangan terkepal, tatapannya begitu nyalang. "Nur, kita keluar dulu," kata Agam lembut, tetapi Amala tetap bergeming. Mau tidak mau dia menarik sedikit kuat ujung baju si wanita. Amala menurut. "Ya Allah, nak." Maksyam menubruk badan Amala yang terasa dingin dan bergetar. "Mak, carikan bensin atau minyak tanah. Malah mau membakar kamar." Mereka melakukan hal tak senonoh itu di kamarku. Di tempat tidurku, Mak. Bersambung. 20. Amala bergetar, ia luruh di atas dinginnya lantai. Maksyam tidak kalah emosi, tubuh lelahnya dipaksa melangkah masuk ke dalam kamar. Netranya membara melihat pakaian dua insan yang acak-acakan dan basah kuyup. Plak, plak, wajah Yasir dan Nirma langsung terdapat kep jari. Begitu keras tamparan Maksyam, sampai tangannya terasa pedas. "Binatang saja lebih beradab daripada kalian. Dasar manusia tak punya malu. Masuk ke dalam rumah orang layaknya pencuri. Makan hidangan tanpa permisi, kalian kira rumah kami ini penginapan. Cepat keluar," bentaknya begitu emosi. Kemudian semua orang duduk di sofa ruang tamu. "Mamak, Mbak, tolong maafkan Nirma. Kami hilaf, tak sengaja terbawa suasana dikarenakan rumah yang sepi," sanggah Nirma mencari pembenaran.
Maksyam, saya juga ingin meminta maaf. Yasir menunduk dalam, dia merasa kehilangan muka. Yasir takut kalau perbuatan tak senonohnya sampai bocor, meskipun mereka bukan berzina tetap saja tidak sopan. Menjijikan, hina Din, yang dibalas dengusan jijik oleh Wahyuni. Nggak usah banyak basa-basi, apa niat kalian datang ke sini? Tanya Amala dengan raut tak kalah jijik, dia sendiri masih belum berganti pakaian. Nirma melirik suaminya, begitu mendapatkan anggukan. Dia memberanikan diri menatap wajah Maksyam. Nirma ingin meminta bagian warisan. Dulu bapak pernah bilang kalau hartanya akan dibagi dua, ia masih ingat betul perkataan ayahnya. Nirma, ibumu ini belum mati, bisa-bisanya kau mengungkit tentang warisan. Maksyam berdecak sambil geleng kepala. Tidak menyangka salah satu anaknya memiliki sifat serta tabiat buruk. Karena Mamak masih sehat, makanya Nirma meminta. Biar kelak kalau Mamak sudah tiada, kami tidak rebutan harta. Balasnya tanpa perasaan. Kau mendoakan ibumu sendiri agar cepat mati, Nirma. Nggak waras memang ku tengok kau ini. Wahyuni ikut berbicara, lidahnya sudah gatal sedari tadi. Wahyuni, tegur Agam, tak ada warisan untuk kau. Bagianmu akan kuberikan kepada Amala, anggap saja sebagai ganti biaya kuliah. Mana bisa seperti itu, Mak? Biaya pendidikan itu memang sudah kewajiban Mbak Mala sebagai anak sulung. Amala angkat bicara, berikan saja Mak, biar dia tak lagi merusuh. Tidak, Mala, apa yang kita punya sekarang ini memanglah hakmu. Maksyam kekeh tidak mau memberi. Mamak pilih kasih, pekik Nirma, sorot matanya penuh amarah. Mak tolong bagi rata, Mala ikhlas, pintanya, tidak mau bertengkar dikarenakan harta. Maksyam pun menghela napas panjang. Dia membenarkan posisi duduknya menjadi tegak. Baiklah, kuberikan 1 hektar kebun karet untukmu, Nirma. Kenapa cuma kebun karet, Mak? Itu nggak adil. Nirma mau kebun karet beserta ladang. Tuntutnya tidak tahu diri. Jangan jadi manusia serakah kau, Nirma. Itu sudah pembagian yang rata. Ladang dan rumah ini luasnya 1 hektar, sama dengan kebun karet. Geram Maksyam mencoba menahan emosinya. Tapi, tanah rumah ini juga banyak pohon pinang dan kelapa yang sudah menghasilkan uang. Nirma masih tidak terima. Keputusanku sudah bulat. Kalau kau tak mau, silahkan pergi. Tegas Maksyam, sudah muak melihat kelakuan anak bungsunya. Yasir menggenggam tangan Nirma. Dia mengangguk. Nirma mencebik, sebetulnya masih belum puas. Baik, Nirma terima. Bagaimana baiknya, Nak Agam? Maksyam bertanya kepada Agam. Besok kedua belah pihak hadirlah di kantor kelurahan, dan Maksyam bawa sertifikatnya. Kebetulan sedang ada pemutihan, kata Agam. Tidak berselang lama, Yasir dan Nirma pulang, dengan mengendarai motor. Amala melangkah ke dapur, menarik kotak perkakas, mengambil palu dan juga linggis. Mau apa kau, Mala? Tanya Din, membongkar dipan. Aku mau membakar ranjang itu, bisa gila diri ini kalau teringat hal menjijikan tadi. Buku jari Amala memutih meremat linggis. Nur, taruh alat-alat itu di lantai. Biar saya yang membongkarnya, sela Agam. Amala ragu-ragu menuruti perintah Bang Agam. Wahyuni merangkul pundak Amala. Ayo ku temani kau membersihkan diri supaya pikiranmu kembali segar. Hampir setengah jam kemudian, Amala pun selesai mandi. Ia juga keramas berharap otaknya ikutan bersih. Din, Maksyam, terlihat sibuk mengusung papan dan juga kayu rangkaian ranjang. Tilam tipis pun sudah ada di tempat pembakaran sampah. Amala benar-benar ingin menghapus jejak 2 manusia laknat itu. Nur, bagaimana dengan puluhan amplop ini? Mau dibakar juga tak? Amala menatap ke arah tangan Bang Agam yang sedang menggenggam banyaknya amplop. Tanpa ragu dia mengangguk. Iya, bakar semuanya. Boom!
Kumpulan amplop itu langsung dilahap si jago merah, rasa puas membias di wajah tampan Agam Sidik. Tahu betul kalau benda yang dia pegang tadi surat-surat dari mantan Amala. Ternyata kau benar-benar sudah melepaskannya, Nur. Nyala api semakin meninggi melahap habis jejak menjijikan itu. Mimik wajah Amala terlihat puas. Baru kali ini dia buang-buang uang, tetapi tidak menyesal sama sekali. Ibu, Makoala, Yahwa. Siron berseru, gadis kecil itu tengah digendong asisten rumah tangga Wahyuni. Di belakangnya ada seorang lagi yang membawa barang. Anak Long, anakku. Wahyuni membopong sang putri, menciumi pipi tembem Siron yang baru saja bangun tidur. Ibu, geli. Siron tergelak sambil meronta-ronta menghindari ciuman bertubi-tubi di pipinya. Yahwa, tolong. Agam lantas mengambil dan menggendong, lalu melambungkan sang keponakan. Tawa Siron pun kembali membahana. Kening Maksyam berkerut, menatap bingung saat dua orang pembantu Wahyuni cekatan menggelar tikar dan juga membuka susunan rantang. Melihat itu Wahyuni langsung angkat bicara, kita baru saja kerja keras, perut pun pasti ikut lapar. Ayo makan bersama-sama, anggap saja tamasya di bawah pohon rambutan. Saat menunggu Amala mandi, salah satu pembantunya datang menghampiri. Wahyuni menyuruh sang pelayan membawa menu yang tadi pagi dihantarkan oleh Maksyam. Tunggu sebentar ya, aku mau ambil gulai ikan gabus dulu. Din bergegas berjalan ke arah rumahnya. Amala menatap lembut wajah Wahyuni, bibirnya bergerak mengucapkan kata terima kasih tanpa suara. Para sahabatnya sangatlah pengertian, pasti tadi Wahyuni melihat tidak ada apa-apa di atas meja makan. Menu yang disimpan dalam lemari pun habis dilahap Nirma dan Yasir. Ayo duduk Mak, Mala juga lapar. Dia menarik lengan sang ibu, lalu duduk di atas tikar bersebelahan dengan Wahyuni. Bang Agam masih menggendong Siron yang asik melihat nyala api. Din datang membawa baskom bertutup daun pisang, sebelah tangannya menuntun sang ibu yang sedang tidak enak badan. Makan siang menjelang sore itu begitu akrab. Mereka sangat lahap. Terlebih Agam yang kembali merasakan masakan olahan tangan Nur Amala. Wanita yang dicintainya sedari lama masih ingat saja kalau dirinya paling suka gulai daun ubi dicampur udang kabul dan cabai rawit utuh. Keesokan hari, di halaman kantor kelurahan. Hei Maksyam, kau itu jadi ibu sangat tak adil sekali. Harusnya pembagian Nirma lebih banyak daripada anak sulungmu. Biatun menghalangi Maksyam yang hendak pulang. Maksyam menyamping, dia berdiri berhadapan dengan sosok sebayanya. Sebelum berbicara terlebih dahulu memperhatikan sekelilingnya, ada banyak pasang mata yang tengah menatap penuh minat ke arah mereka. Kebetulan hari ini sedang diadakan imunisasi, para ibu-ibu sedang antri. Maksyam pun tersenyum samar. Siapa kau? Berani sekali mengatur hidupku. Punya hak apa dirimu atas apa yang ku miliki? Atau jangan-jangan kau memang berniat menguasai hartaku yang tak seberapa ini? Benar begitu mantan besan. Bersambung. 21. Kenapa diam mantan besan? Kemana perginya sikap aroganmu tadi? Maksyam terus mencecar Biatun. Sia.pa yang berminat dengan harta tak seberapamu itu. Aku hanya membela hak menantuku. Kila Biatun ketus, menyembunyikan rasa gugupnya. Nirma kau dengar, kan? Ibumu tak mengakuimu lagi. Jelas-jelas aku sekarang besannya. Biatun mencoba memprovokasi Nirma. Napas Nirma memburu dengan kedua telapak tangan mengepal di sisi tubuhnya. Jelas dia malu sekali. Lain halnya dengan Maksyam yang masih terlihat begitu tenang. Amala pun hanya menjadi penonton saja, begitu pula Agam yang berdiri beberapa langkah dari mereka. Ya kau benar Atun, kalau boleh meminta dan waktu dapat diputar ulang, aku akan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tidak dikaruniai anak seperti dia. Sukacita kami menyambutnya, penuh kasih dalam mendidik serta merawatnya, begitu dewasa, sampai hati ia mencoreng kening kami dengan arang.
Maksyam menunjuk wajah Nirma yang berdiri di apit Yasir dan Biatun. Sungguh tak berhati dirimu, Syamsiah. Cemooh Biatun menyebut nama lengkap besannya. Siapa di sini yang tak berhati, Atun? Kalian yang gila harta, tahta, memandang orang lewat kasta, tetapi kelakuan layaknya orang tak mengenyam bangku sekolah. Kau juga seorang ibu, kan? Seandainya saja anak gadismu dicampakkan begitu saja oleh keluarga calon mertuanya, bagaimana perasaanmu? Tatapan mata Maksyam begitu tegas, ia masih menjaga suaranya tetap rendah. Sekujur tubuh Biatun terlihat kaku, lidahnya ikutan keluh. Sekedar menyangkal saja tidak mampu apalagi membalas. Netranya sibuk melirik ke kanan-kiri guna memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan ini. Itu belum seberapa bila dibandingkan dengan pengkhianatan anakmu bersama adik kandungnya Amala. Yang lebih menjijikan lagi, kau dan juga keluarga besarmu mendukung perbuatan tak bermoral itu. Sambung Maksyam, intonasi suaranya berhasil menarik perhatian beberapa orang yang tidak jauh dari posisi mereka. Kasak kusuk pun langsung terdengar. Kenapa sekarang diam, bisu? Baguslah. Jika kau masih bersikeras mengoceh, aku tak akan segan-segan membuka aib keluarga. Tak mengapa kami juga mendapatkan malu, biar setimpal. Maksyam menggenggam jemari Amala yang mengelus punggung tangannya. Bu, sudah. Ayo kita pulang. Jangan buat malu. Lihatlah banyak orang yang sudah mencibir kita. Yasir merangkul pundak ibunya, sedikit menyeret. Nirma menatap benci ibu dan kakaknya, tetapi dia tidak berani bersuara. Yang bisa dilakukannya hanya mengekor di belakang suaminya. Orang kaya macam apa itu, rakus iya. Nggak bisa lihat harta orang lain. Segala cara pun ditempuh demi menguasai yang bukan miliknya. Lagaknya udah seperti Nyonya Gedongan, padahal aslinya kere. Brak, Biatun membanting keras daun pintu mobil, hatinya memanas layaknya bara api. Betapa malunya disoraki para ibu-ibu. Awas kau Syam, tunggu pembalasanku, batinnya mengancam. Nak Agam, terima kasih banyak atas bantuannya. Berkat Nak Agam, semuanya menjadi mudah dan cepat selesainya. Maksyam menatap segan sosok di hadapannya. Sama-sama, Maksyam. Kalau begitu saya permisi dulu. Agam menaiki Honda GL Pro, lalu berlalu dari sana sambil membunyikan klakson pelan. Mari ibu-ibu, kami pulang dulu ya. Maksyam dan Amala pun pamit. Para warga tersenyum ramah dan beberapa orang memberikan kata-kata penyemangat. Mereka mengenal baik Maksyam dan juga Amala. Malam hari selepas sholat Isya, Amala memijat kedua kaki ibunya. Mereka sedang bercengkrama di ruang tamu. Duduk di atas tilam dari ranjang Maksyam. Sejak semalam Amala tidur di sini, kamarnya sudah tidak ditempati lagi dan dijadikan gudang. Mak, bukan maksud hati mau menggurui. Namun, tidak seharusnya Mamak berkata begitu kejam kepada Nirma. Kendati pun dia salah, tetap saja ia bagian dari keluarga kita. Liri Amala, dia sedikit merasa kasihan melihat adiknya tidak diakui. Maksyam menghembuskan napas panjang, netranya menatap figura almarhum suaminya. Bila kelembutan tidak lagi mampu menyentuh dasar hatinya, sudah sepantasnya kata-kata menusuk menghujam jantungnya. Mudah-mudahan saja adikmu itu merenungi makna dari ucapan Mamak. Salah kita juga yang terlalu memanjakannya, tidak pernah menunjukkan betapa susahnya mencari uang. Setiap keinginannya segera diwujudkan, bahkan kita sering menahan lapar demi perutnya kenyang. Rela hutang sana-sini supaya dia tak terlambat bayar uang sekolah. Lirih Maksyam, setitik air mata jatuh membasahi telapak tangan Amala yang ia genggam. Mak, Amala merengkuh bahu ibunya. Benar adanya kalau mereka begitu memanjakan Nirma, bukan hanya mengutamakan kebutuhannya tetapi juga setiap keinginannya. Maksyam menepuk lembut lengan yang melingkar tubuhnya. Sudahlah nak, semoga setelah ini segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi, ayo tidur.
Bukannya besok pagi kau mau pergi ke ladang? Amala mengangguk, lalu mereka berbaring saling memeluk menguatkan di atas tilam yang kapuknya tidak lagi mengembang. Malam pun berlalu digantikan oleh pagi hari. Langit sudah terlihat terang, kicauan burung terdengar merdu menyambut hari yang baru. Sepanjang jalan menuju ladangnya, Amala terus bersolawat. Mata yang tadi penuh binar hangat, seketika berkaca-kaca. Wajah Amala pucat pasi, sekujur tubuhnya bergetar lalu luruh di atas tanah. Astagfirullah, bagaimana bisa? Amala memekik tertahan. Hamparan berwarna hijau tanaman cabai berbuah lebat yang sebelumnya selalu memanjakan mata, kini terlihat tidak berbentuk lagi, semua pohonnya tumbang. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Amala menunduk, memungut cabang cabai yang buahnya pada patah. Lenyap sudah hasil panen yang begitu ia nantikan untuk biaya hidup kedepannya setelah tidak lagi bekerja sebagai penyadap karet, jelas gagal panen. Terseok-seok kakinya mengumpulkan batang yang tercabut sampai akar maupun patah dahan. Tidak dihiraukan teriknya matahari, Amala duduk di tanah tanpa alas, sambil menangis memetik serta memilah buah cabai lalu memasukkan ke dalam karung yang selalu ada dalam tasnya. Astagfirullah, Mala, mengapa ladang cabaimu bagaikan diterjang angin topan? Din melangkah cepat mendekati Amala. Gak tahu, Din. Sepertinya semalam kawanan babi hutan masuk ke sini dan memporak-porandakan kebunku. Jawab Amala pasrah, tadi ia melihat banyak jejak kaki babi hutan. Bagaimana bisa celeng masuk sini? Kening Din mengernyit dalam. Kemudian dia berdiri mulai mencari jejak lain. Iya, rasanya tak mungkin bila babi tiba-tiba masuk begitu saja. Amala bergumam lirih. Di ladangnya tidak ada tanaman singkong maupun umbian yang begitu disukai oleh babi. Amala juga banyak memasang penangkal seperti kain dilumuri kapur wewangian, lonceng, dan orang-orangan sawah. Semua itu berguna untuk menakuti babi hutan. Amala, lihatlah apa yang ku bawa ini. Din menjatuhkan beberapa buah singkong dan ubi rambat yang tidak habis dimakan babi. Ada yang sengaja melemparnya, kain dan wewangian yang kau pasang pun banyak yang hilang. Dapat dipastikan ini ulah seseorang, dia sengaja memancing binatang liar itu masuk dan merusak ladangmu. Sambung Din. Hahaha, mampus. Itu akibatnya bila berani mempermalukan aku di depan umum. Rasakan kau Syamsiah. Biatun tertawa kencang. Benar, Mbak. Puas sekali rasanya melihat Amala menangis sambil memetik buah cabai yang sudah tak berbentuk lagi. Hahaha, sang adik ikut tertawa. Merekalah dalang utama dalam perusakan ladang Maksyam sampai gagal panen. Sore hari saat para warga sudah pulang dari kebun mereka, adiknya Biatun datang dan melempar berkilo-kilo singkong serta ubi rambat. Mencabut kain dan lonceng lalu membuangnya. Aksi itu tentu saja atas perintah sang kakak yang dendam kepada Maksyam. Buk, Ibu, Yasir memasuki rumah sambil berteriak. Biatun sampai terlonjak. Ada apa sih, Nak? Ladang kita kebakaran, Buk. Akibat keteledoran Bapak, kebun yang bersebelahan dengan ladang kita ikutan ludes. Yasir berseru nyaring, keringat dingin membasahi pelipisnya. BUGH, Mbak, Ibu, bersambung.